wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda untuk tetap membahas tema-tema teraktual dan terupdate untuk kita bahas dari sudut pandang yang Islam. Hari-hari ini Indonesia begitu dihebohkan dengan berita, kabar betapa alam Indonesia ternyata sudah banyak sekali dirusak. Hutan dibabat, gunung pun dikeruk. Tapi pada kenyataannya, hutan Indonesia masih tetap menggunung. Apakah dengan eksploitasi alam yang sangat berlebihan ini tidak bisa menjadi solusi bagi keekonomian Indonesia, bagi hutang-hutang Indonesia? Kita akan membahasnya. Seperti biasa, saya selalu menghadirkan seorang narasumber untuk kita ajak ngobrol-ngobrol tentang tema kita hari ini. Dan yang sudah hadir bersama saya hari ini, Alhamdulillah sudah hadir ada Ustadz Suwardi Basri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bagaimana kabarnya? kabarnya, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Antum gimana juga kabarnya? Sehat ya. Amin. Bisnis lancar, bisnis. Amin. Baik, Ya ya, Ustadz, gimana gimana? Eh, hari ini Indonesia baru saja, kalau saya mengamati sih, kenapa sih baru saja dihebohkan dengan berita yang memuat tentang kerusakan alam, tentang alam Indonesia yang dikeduk habis-habisan. Kan sebenarnya sini kejadian sudah cukup lama ya. Dari ya. zamannya Pak Harto pun sebenarnya kejadian ini sudah terjadi. Nah, Hmm, kenapa tiba-tiba ada muncul kampanye Save Raja Ampat akhir-akhir ini saja? Apakah kondisi akhir-akhir ini sudah kelewatan atau hmm, umat yang baru sadar? iya. Jadi ini menarik ya, terkait dengan Raja Ampat sekarang ini yang lagi hot-hotnya ya di nasional ya, bahkan kemudian di dunia bahkan ya gitu. Nah, mungkin kita perlu tahu dulu Raja Ampat ini kenapa sih kok dia menjadi perhatian nasional bahkan menjadi perhatian dunia ya. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya Kepulauan Raja Ampat ya di Papua Barat Daya itu kebetulan saya pernah ke sana ya, Mas Yusuf ya. Itu dia merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman laut tertinggi di dunia ya, keanekaragaman hayati laut gitu. Nah, di sana itu ada 3 karang dunia yang memiliki 75% spesies karang yang ada di bumi ya. Jadi kalau orang bilang bahwa sebetulnya itu surga yang ada di dunia itu sepertinya benar gitu ya. Dalam pengertian ini saja ya, dalam pengertian istilah saja ya. Nah, Eh, jadi ini potensi sumber daya hayati yang cukup tinggi dan ini tentu menjadi habitat yang langka ya, biota laut yang juga langka ada di sana. Nah, kemudian yang tentu tidak kalah menarik bahwa di situ ada potensi sumber daya alam yang non hayati yaitu tambang nikel yang sekarang lagi diributkan itu kan. Gitu. Nah, eh, tambang nikel ini seperti yang Andrum sebutkan tadi itu kan sudah dieksplorasi itu sedemikian lama ya dan kemudian baru-baru kali ini saja kemudian dihebohkan gitu kan setelah misalnya terungkap atau terbongkar ya misalnya eh, gambaran ya tentang kondisi keadaan Raja Ampat yang sekarang ini gitu. Nah itu yang kemudian akhirnya memancing perdebatan atau diskusi atau terjadi tali ulur lah ya antara dua kepentingan ini, kepentingan kepentingan konservasi dan kepentingan eksplorasi ya itu. Nah jadi saya lihat itu misalnya di salah satu TV kemarin itu kan ada yang sekarang juga jadi heboh itu kan ada satu Gus ya yang kemudian dia bertanya kan kepada lawan diskusinya dari Greenpeace itu bahwa sekarang persoalannya kalau kita punya sumber daya alam itu nikel itu mau kita apakan ya kan mau kita diamkan saja atau memang harus kita eksplorasi untuk kepentingan ekonomi masyarakat gitu kan. Kekayaan ada kok didiamkan saja ya dan
demi alasan apa namanya, demi alasan menjaga alam gitu ya. Makanya istilah yang keluar itu kan hari ini itu tentang wahabi lingkungan ya. Jadi orang yang sangat ekstrim dalam memahami lingkungan dan kemudian mengabaikan unsur-unsur pembangunan yang kaitannya dengan ekonomi ya. Jadi saya kira tarik ulurnya ada di situ ya, antara pemanfaatan sumber daya alam hayati dengan upaya untuk eksplorasi dari segi ekonomi. Nah, namun menurut saya yang kemudian harus kita lihat itu kan bahwa setiap kegiatan atau aktivitas itu kan harus mengacu kepada peraturan atau ketentuan undang-undang yang ada. Kan peraturan itu kan turunannya kan apa, undang-undang gitu ya. Nah, menariknya di sini bahwa ya di Indonesia itu untuk pulau-pulau kecil itu kalau tidak salah ya, itu berdasarkan pada aturan nanti bisa dicek itu, kalau dia di bawah 6.000 hektar itu dia seharusnya tidak boleh dilakukan aktivitas penambangan ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan kawasan lindung atau hutan lindung, itu juga seharusnya tercegah dari berbagai macam upaya penambangan. Contoh termasuk di dalamnya kasus penambangan nikel ini gitu. Kenapa? Karena kawasan lindung lainnya itu termasuk Raja Ampat, Terumbu Karang itu termasuk apa namanya, barang langka yang kalau kita mendengar bahwa kawasan yang dikonservasi ini kan nantinya itu akan diajukan ke UNESCO itu sebagai Geopark Raja Ampat gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari itu semua, maka penambangan yang sekarang ada di Raja Ampat itu kita katakan itu melanggar semua. Kenapa? Karena pertama itu dari segi luasannya itu jauh ya, sekarang di bawah 6.000 hektar. Kemudian baik ya di kawasan dalam Raja Ampat maupun di luar kawasan Geopark Raja Ampat itu semuanya kalau diakumulasi itu di bawah 6.000 hektar ya. Karena di sana itu kan terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil ya, sehingga kalau kita kaitkan misalnya dengan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan pulau-pulau kecil itu semuanya terjadi pelanggaran hukum secara nasional gitu. Ya, itu kalau kita bicara dalam ketentuan hukum sekarang ya, hukum yang mereka pakai sendiri gitu ya. Gitu. Nah, makanya kemudian apa? Misalnya kalau kita lihat yang sekarang PT GAC Nikel itu ya, yang saya tahu atau sepengetahuan yang pernah saya baca itu sebetulnya itu dia berada di kawasan hutan lindung. Ini pun juga melanggar gitu. Jadi kalau yang kemarin dicabut 4 izin perusahaan tambang ya, maka seharusnya PT GAC Nikel ini pun juga dia harusnya dicabut gitu karena dia berdiri di kawasan hutan lindung gitu ya. Jadi bahkan kalau saya tidak salah itu PT GAC itu dia diberikan izin itu untuk melakukan eksplorasi itu 2 kali dari luas pulau gitu ya. Sementara pulau itu sendiri dia kecil ya. Yang tadi kita sebut itu kan pulau-pulau kecil ya, luasannya itu tidak sampai 1 hektar. Makanya eksplorasi ini nanti kemungkinan besar itu tidak hanya terjadi di darat saja, tapi juga nanti sampai ke laut gitu. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan itu merusak ekosistem di laut gitu, ya. Makanya kalau kita merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka kegiatan yang dilakukan di sana itu adalah kegiatan yang ilegal gitu, ya. Walaupun pemerintah mengatakan itu ya setelah 4 perusahaan itu diberhentikan operasinya secara otomatis, ada satu yaitu PT GAC dikatakan sudah mengantongi izin apa namanya kontrak karya sehingga kemudian itu tidak bisa diganggu gugat. Tapi kan sebetulnya itu juga berangkat dari sebelumnya sebelumnya tidak ada undang-undang kemudian diberikan aturan supaya bisa mengeksplorasi gitu ya. Jadi ya itulah ya perselingkuhan antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan penguasa itu kan
aturan bisa dirubah-rubah. Wah, aturan Wapres saja bisa dirubah. Itu Mas. Eh, Baik. Kalau menurut saya sih, Ustaz, kalau permasalahannya hanya karena mereka melanggar undang-undang, itu adalah hal yang gampang sekali. Kan tinggal rubah saja undang-undangnya supaya mereka nggak melanggar. Seperti ya, biasa, kan gitu ya, kan. ya memang Itu yang, begitulah faktanya begitu. Mau kita tolak faktanya begitu. jadi yang jadi persoalan menurut saya lebih urgent bukan masalah itu. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah aktivitas pertambangan ini yang kemudian berkontribusi merusak alam yang bahkan konon tadi Ustaz sampaikan, ini ada yang menyebutnya seolah-olah ini adalah serpihan serpihan surga yang ada di dunia ini menarik sekali. Ini sebenarnya harus dipertahankan, tapi justru kenyataannya hari ini rusak dengan kondisi yang amat parah. Apakah benar bahwa aktivitas pertambangan ini yang kemudian berkontribusi besar dalam kerusakan alam ini, Ustaz? Iya, jadi saya menarik itu ada lihat satu meme yang mungkin juga beredar itu ya. Eh, Menarik menurut saya karena meme-nya itu kurang lebih berbunyi begini. Pantas kan orang Indonesia itu nggak bisa masuk surga. Wong dikasih surga di dunia itu kok dirusak juga gitu. Ya paling tidak menurut gambar atau picture yang apa banyak banyak beredar di kita gitu. Nah kalau tadi kita melihat luasan dari apa izin eksplorasi itu sudah hampir kita pastikan bahwa itu akan merusak ya wilayah konservasi yang ada di sana ya. Bisa merusak terumbu karang, bisa merusak mata pencarian dari petani, bisa merusak ya macam-macam lah ya. Nah mestinya kalau kita konsisten sejak dari awal untuk menjadikan kawasan Raja Ampat itu sebagai pusat destinasi wisata itu mestinya di Raja Ampat itu lebih diperbagus gitu, lebih dipercantik ya. Kemudian akses ya orang itu untuk kemudian bisa sampai ke sana itu juga dipermudah ya. Nah sekarang kalau kita lihat itu jarang ya meskipun tempatnya bagus, indah, view-nya menarik ya. Tapi kalau kemudian akses menuju ke sana juga terbilang mahal ya. Jadi saya juga berpikir-pikir kalau mau ke sana berkali-kali kan juga eh, ya, itu juga itu. Tapi di satu sisi itu masalah lainnya. Tapi kalau di sisi lain kita juga melihat itu terlalu sayang ya kalau kawasan Raja Ampat itu kemudian dirusak untuk aktivitas-aktivitas pertambangan, apalagi kalau nah ini yang saya mendengar itu misalnya ada salah seorang pakar ekonomi UGM ya itu misalnya dia mengatakan bahwa nilai ekonomi ya dari ekosistem terumbu karang dan ekosistem yang ada di Raja Ampat itu nilainya itu lebih dari 300 triliun ya nilai ekonominya gitu. Sementara kalau penambangan nikel itu kurang lebih itu sekitar 350 triliun. Jadi kalau diimbang hampir sama lah ya secara nilai ekonomi gitu. Nah, walaupun saya kira memang ini perlu validasi ya statement atau pernyataan dari pakar UGM ini. Apalagi kalau saya membaca misalnya di dalam salah satu situs website ya Indonesia Business Post bahwa tambang nikel di Indonesia itu sesungguhnya adalah bahan baku yang digunakan untuk produksi stainless steel gitu ya. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan baterai kendaraan listrik. Ya sementara kan kalau di sini itu kan lebih banyak kampanyenya kan kaitannya dengan ini kampanye untuk beralih kepada mobil kendaraan listrik kan. Nah ini orang-orang ahli ini yang bisa menjelaskan ada nggak korelasi itu antara tambang nikel itu dengan mobil listrik itu. Nah, sementara kalau kita lihat di website itu bahkan disebutkan bahwa harga nikel itu terus merosot itu dalam beberapa tahun terakhir ya. Bahkan perusahaan Cina yang pernah beroperasi di daerah Morowali bahkan sampai dia harus menyetop produksi itu karena harganya yang terlalu murah di pasaran ya. Itu. Jadi
kita ingin mengatakan bahwa nikel itu sesungguhnya bukanlah komoditas yang memiliki tinggi kalau kita mengacu pada laporan itu, ya. Jadi kok sayang banget ya kalau surga itu kemudian harus di apa namanya di bukan disingkirkan ya, harus kita lihat rusak itu hanya gara-gara urusan ekonomi yang sesungguhnya nilainya itu tidak seberapa. Apalagi kalau kita bicara soal keanekaragaman hayati, ya tentu ini lagi-lagi soal yang kemudian tidak bisa kita ukur dengan nilai-nilai ekonomis kan gitu. Namanya barang kalau bagus itu kan jadi barang langka itu kan meskipun dibeli dengan harga berapapun kan pasti kita tidak akan mau menjual gitu kan, karena ada nilai historisnya, ada nilai lain-lain lah ya, nilai spiritualnya bahkan ya itu, dan itu tidak bisa dikalahkan hanya gara-gara urusan-urusan ekonomi gitu ya. Jadi kalau ini kita masih bicara soal apa yang terjadi di Raja Ampat ya. Tapi kalau datanya itu kita buka atau kita perlebar misalnya senasional ya, itu kita akan melihat bahwa betapa kerusakan itu sudah sedemikian nyata dan besar sekali akibat kegiatan eksplorasi atau pertambangan gitu. Gitu Mas Yusuf. Ya. Jadi jawabannya harusnya dibuat singkat jadi panjang ya. Nggak apa-apa, Ustaz. Menarik sekali. Saya tetap memperhatikan. Karena ini berkaitan masa lalu. Ustaz, konon masih ada keluarga yang ada di sana? Masih ada. Ya, masih, jadi baru beberapa bulan lalu habis dari sana juga gitu. Jadi masih relevan kalau misalnya Ustaz merasa harus harus Hmm. berkontribusi untuk menyerukan ini karena keluarga masih di sana gitu kan. Masih. Baik, Ustaz ada juga yang mengatakan bahwa kerusakan alam dan lingkungan yang saat ini terjadi itu disebabkan salah satunya disebabkan oleh kerakusan para oligarki dalam mengeksploitasi alam. Nah, apakah ini bisa dijelaskan bagaimana korelasi antara kerakusan para oligarki ini dengan kerusakan alam yang hari ini terjadi? Iya, saya kira memang bahwa tudingan itu bukanlah tudingan yang berlebihan, karena kalau kita mengikuti pola follow the money ya, follow the money, tahu follow the money ya, ngikut kemana aliran uang itu akan berakhir, itu ya akan kembali kepada yang kemudian Mas Yusuf tadi sebut itu oligarki ya. Cuma persoalannya apa urusannya, apa relevansinya, apa korelasinya antara oligarki dengan kekuasaan, itu kan yang perlu kita bongkar ya. Karena memang sekarang ini kan terjadi satu dialektika yang yang berkembang di politik kita itu kan, antara mana yang harus bukan bukan milih ya. Jadi dialektika itu antara power for money dan money for power gitu ya. Ini mana yang mau dikedepankan gitu ya. Jadi kalau dibilang kenapa orang itu dia berkuasa, pasti dia ingin mendapatkan duit gitu. Karena tidak mungkin orang itu dia mau mengabdi. Kita tahu kan bahwa di dalam politik kita kan high cost ya, biayanya besar ya. Jadi kalau dia kalahnya itu banyak gitu. Maka kalau dia ngikut kontestasi harapannya menang. Kenapa dia menang? Karena dia ingin mendapatkan duit. Ya, duit itu untuk apa? Duit itu nanti akan digunakan untuk memperbesar power lagi, ya. Begitu powernya didapat lebih besar lagi, maka dia akan menghasilkan duit lebih besar lagi. Untuk apa duit lebih besar lagi? Maka untuk kemudian memperbesar kekayaannya lagi, ya. Itu sampai tidak akan berhenti sampai kemudian yang bersangkutan itu meninggal. Kira-kira begitu dialektikanya. Jadi dialektikanya ini kira-kira sampai mereka itu kemudian meninggal. Karena itu maka ini simbiosis antara penguasa dengan pengusaha itu senantiasa terjadi. Tetapi kalau kita lihat dalam perkembangan politik kita akhir-akhir ini, kita merasa bahwa kolaborasi model kayak begitu ya, model simbiosis tadi itu dia butuh waktu. Ada cara yang lebih cepat, yaitu apa? Kalau penguasanya sama pengusahanya itu jadi satu tubuh gitu. Bukan bersetubuh ya, bukan berselingkuh, tapi ya ada di dalam satu satu diri ya, satu tubuh dia gitu ya. Jadi kalau kita bilang siapa penguasanya ya dia gitu, siapa pengusahanya ya dia gitu. Jadi
udah menyatu itu jadi satu. Nah, ini yang saya kira itu mewarnai politik kita ini, dan saya kira ini satu gejala yang sangat berbahaya, ya. Jadi kalau kita ingin misalnya ingin bertanya apa sesungguhnya yang menjadi ancaman terbesar bagi kita itu sekarang ini di Indonesia, itu ya tidak lain dan tidak mungkin kita menuju pada fakta yang masih sampaikan tadi, bahwa oligarki itu yang kekuasaannya itu makin membesar. Ya. Sekarang kita jelaskan apa sesungguhnya bahayanya kekuasaan oligarki yang membesar, ya, yang sekaligus juga jadi penguasa. Pertama, kalau kita bicara terkait dengan regulasi, itu kan mestinya peraturan perundang-undangan dan turunannya itu mestinya kan kalau di dalam teori itu kan dibuat untuk menata negeri ini jadi lebih baik, ya. Jadi kalau bicara soal ekonomi, maka yang dibicarakan itu adalah ekonomi yang mensejahterakan dan ekonomi yang berkeadilan. Tapi apa yang terjadi jika oligarki atau pemilik modal besar itu dia bermain di situ, ya? Maka yang terjadi adalah peraturan atau perundang-undangan yang dibuat itu akan senantiasa mengabdi pada kepentingan dia, ya, persis seperti yang kita bisa lihat itu di dalam Undang-Undang Minerba, kan, yang dulu itu sempat kita mendengar itu seharusnya sudah selesai masa kontraknya, harusnya dikembalikan rakyat, tapi melalui satu keputusan hukum, keputusan politik juga, maka kemudian aturan itu diperpanjang. Nah, kita bertanya itu untuk kepentingan rakyat ataukah untuk kepentingan mereka, gitu, ya. Jadi itu yang kemudian bisa kita lihat, peraturan perundang-undangan itu melekat pada dia. Nah, kemudian yang kedua, di dalam kekuasaan itu kan juga menempel kewenangan, gitu, ya. Jadi dia menempel kewenangan. Nah, kewenangan itu kemudian tercermin atau tergambar itu di dalam apa namanya polisi, ya, apa polisi ya, kebijakan, ya. Itu tercermin dalam polisi. Nah, kewenangan itu, ya, sekali lagi kalau kita bicara dalam teori itu kan mestinya dipakai untuk kepentingan rakyat. Tapi ketika oligarki berkuasa, maka keputusan, ya, ini misal untuk menggunakan mobil listrik misalnya, ya, itu kalau kita bicara dalam konteks agama kan mesti kita harusnya husnuzon, ya, bahwa mobil listrik ini untuk kepentingan rakyat, ya, ekonomi terbarukan dan seterusnya, tidak polusi dan seterusnya. Mestinya kita kalau sebagai rakyat itu kan harusnya husnuzon, kan begitu, ya. Tapi kalau kita sudah bicara dalam konteks oligarki, kayaknya kita tidak perlu husnuzon, harus suuzon, gitu. Ya, apa sebagus itu, ya, kebijakan itu, ya, atau ada motif apa di balik itu, ya, siapa yang menguasai importir nikel, ya, siapa yang kemudian menguasai industri apa namanya baterai, ya, kemudian siapa yang punya apa kewenangan untuk eksplorasi nikel, ini kan semua pertanyaan-pertanyaan suuzon, gitu. Gitu, yang ketika kita cermati atau ketika kita perhatikan ternyata, ya, apa ya bisnis di Indonesia ini sudah kita bisa lihat ya dari situ ke situ, gitu, ya, orangnya ya itu ke itu, gitu. Jadi tidak apa ya, makin makin ke sini kan makin sedikit, gitu, ya. Mungkin kalau di dalam teori Marx dulu itu ada yang disebut the law of concentration of capital, gitu, ya. Jadi semakin tersentralisasinya itu kapital itu kepada orang-orang yang makin sedikit tadi itu, gitu. Makanya tidak heran kalau di Indonesia kan banyak kelas menengah itu yang juga turun menjadi orang miskin, gitu. Ya. Nah, makanya kalau kemudian kita lihat seperti itu, ya, maka menjadi menarik untuk mempertanyakan apa sesungguhnya atau di mana sesungguhnya demokrasi itu sekarang posisinya, kan. Kan demokrasi itu kan diteorikan kan adalah eh, kedaulatan itu kan berada di tangan rakyat, gitu. Tetapi kemudian pada faktanya sekarang kita bisa melihat bagaimana kekuatan kapital, ya, kekuatan pemilik modal itu kemudian bisa mentorpedo, ya, seluruh peraturan, seluruh undang-undang, ya,
untuk kepentingan-kepentingan mereka gitu ya, dan jauh dari kepentingan-kepentingan rakyat. Jadi saya kira keberpihakan penguasa itu dengan rakyat itu hubungannya itu sudah kelihatannya makin-makin menjauh, bukan makin mendekat gitu ya, melalui regulasi yang sebetulnya sudah salah itu sejak dari awal ya. Misalnya ketika diputuskan Indonesia itu kemudian membolehkan adanya privatisasi atau swastanisasi, termasuk privatisasi atau swastanisasi terhadap hal-hal yang kemudian menguasai hajat hidup orang banyak ya, termasuk di dalamnya itu adalah tambang misalnya begitu ya. Jadi saya kira itu yang apa namanya yang terjadi gitu ya. Jadi kalau dikatakan apakah ada kaitannya, ya sangat berkaitan erat. Dan betul Mas Yusuf bahwa memang ini tidak hanya di satu tempat. Kalau kita lihat di tempat-tempat yang lain kan sama juga itu. Ya. Ada di kasus TIK ya. Kemudian yang sekarang lagi rame juga mungkin ada apa rebutan 4 pulau gitu kan. Nah ini mungkin juga ke depan nanti kita akan melihat. Mungkin sekarang masih belum belum tampak ya. Itu kan cuma sekedar pulau kecil jauh dari akses, tapi kok betul-betul diperebutkan. Nah, jangan-jangan ini ya, nah, itu nanti waktu yang kemudian akan membuktikan ya, bahwa jangan-jangan di sana itu setelah ada data yang wah, apa lengkap, ternyata memang menyimpan ya katakanlah emas misalnya gitu ya, ya dan seterusnya ya, time will tell gitu ya. Kayaknya kita tunggu saja sama apa lagi yang akan mereka suguhkan untuk rakyat ini. Kayaknya masih akan muncul drama menarik lainnya. Baik, kita tadi menyampaikan Ya, bahwa makanya rakyat nggak usah mikir, iya. Ya, makanya baik, rakyat tidak usah berpikir tentang kesejahteraan karena kesejahteraan juga katanya sudah diwakili kan gitu ya kepada ya, pejabat dan wakil rakyat gitu. segala kebutuhan rakyat sudah diwakili, jadi mereka butuh kita enggak gitu loh, Tat. Sudah tadi ada di pendidikan yang menarik sekali bahwa money for power and then power money itu adalah lingkaran yang kayaknya memang susah atau belum mungkin terputuskan hingga saat ini. Hanya saja kalau dibilang dalam sebuah skala, kira-kira di antara mereka ini siapa yang paling bertanggung jawab atas kerusakan alam ini yang terjadi saat ini harusnya? Ya, ya itu juga menarik kan. Kalau kita lihat eh, masyarakat kita itu semuanya eh, apa namanya telunjuknya itu kan eh, apa diarahkan itu kan kepada satu orang kan yang disebut Pak Mul gitu ya. Pak Mulyono gitu ya kan. Bahkan kan katanya ada kendaraan apa namanya kapal itu yang ya ada JKW namanya kan begitu. Itu. Nah, orang kemudian menyalahkan pada beliau. Tapi eh, menurut saya bahwa sebetulnya kesalahan ini itu kita tidak bisa membuat atau kemudian menyederhanakan bahwa memang problemnya itu ada pada orang itu karena ini kan semua berjalan kan karena ada sistem yang mengendalikan gitu ya. Jadi kalau kira-kira sistemnya itu nanti masih sama, ini aktornya ini bisa berbeda, bisa berbeda-beda gitu. Tapi kalau apa istilahnya kalau pola permainannya masih sama dalam pengertian sistem kapitalismenya masih sama, maka apa yang terjadi di rezim sebelumnya itu juga bisa carry over itu ke dalam rezim yang ada sekarang itu gitu ya, sepanjang dia masih menerapkan ya ini yang kita sebut ya. Jadi sistem kapitalisme itulah yang kemudian menjadikan berbagai macam kerusakan-kerusakan itu yang terjadi di tengah-tengah apa masyarakat kita ya, melalui kegiatan eksplorasi yang ugal-ugalan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu kan sesungguhnya bahwa di dalam kapitalisme itu kan ada satu prinsip yang dikenal itu kan namanya prinsip liberal ya. Prinsip liberal. Apa itu prinsip liberal? Salah satu prinsip itu di dalam prinsip liberalisme itu ada prinsip namanya begini, carpe diem gitu ya.
Nah, carpe diem itu apa? Carpe diem itu artinya orang itu bebas ya melakukan segala sesuatu itu tanpa kemudian mempertimbangkan akibat dari perbuatan itu gitu ya. Carpe diem. Kalau bahasa Jawanya mungkin diterjemahkan sak carpe dewi ya gitu. Jadi pokoknya lakukan saja semuanya, ambil ya apa kekayaan sebesar-besarnya tanpa kemudian dia memperhatikan apa akibatnya ya. Misalnya akibatnya buat masyarakat sekitar, apa akibatnya buat apa penduduk lokal, apa akibatnya buat negara, itu bagi mereka itu nggak terlalu peduli. Kan kalau kapitalisme itu kan sederhana ya. Kalau misalnya dia sudah menumpuk uang, negara itu mau hancur pun juga dia nggak terlalu peduli. Oh, dia bisa pergi, dia bisa pindah, bikin negara baru kan begitu dengan uang dan kekuasaannya dia. Makanya kalau kita lihat ciri-ciri dari negara kapitalis itu ya, termasuk yang dianut oleh negara ini, itu kekayaan individu atau kekayaan pribadi atau kekayaan pejabat itu makin besar, tapi itu berkorelasi negatif itu dengan kekayaan negara gitu. Jadi kekayaan negara justru makin mengecil, bahkan kemudian hutangnya itu makin besar gitu. Makanya kalau kita sebut hutannya inilah sudahlah di apa alamnya ini ya sudahlah dirusak, kemudian hutannya sudahlah dibabat ya, kemudian gunungnya ini juga sudah berubah ya, kayak sudah terbalik ya. Jadi kalau sebelumnya gunung sekarang berubah jadi kawah ya, emasnya dikeruk habis-habisan. Tapi kok ternyata hutang negara itu kok ya selesai-selesai, bahkan kemudian tambah besar gitu. Nah ini akhirnya menjadi pertanyaan, itu serius nggak kalau misalnya pengelolaan tambang itu betul-betul untuk kepentingan rakyat? Nah makanya rakyat itu seharusnya itu melek dengan keadaan ini, bahwa di balik tambang itu sesungguhnya untuk kepentingan memperkaya diri dari para pemilik-pemilik, sama sekali tidak ada kaitannya itu dengan urusan-urusan yang ada hubungannya itu dengan rakyat gitu. Gitu. Jadi ini memang problem kita itu sesungguhnya adanya di sini gitu ya, membuat rakyat itu mau mikir gitu. Kalau mereka mau mikir, insya Allah urusan kita beres gitu. Ya. Cuma agak repot juga karena indeks kita kan IQ kita katanya di bawah rata-rata ya. Penduduk miskin yang bisa mengakses sekolah juga tinggi ya. Bahkan terakhir kita lihat data dari World Bank itu ya, Bank Dunia itu bahkan menyebutkan 194, sekian juta penduduk Indonesia itu dalam keadaan miskin. Jadi kita bisa bayangkan 2 dari 3 orang Indonesia itu masuk dalam kategori miskin gitu. Nah, orang yang miskin itu apa yang bisa diselesaikan ya, atau bisa ditenangkan dengan apa? Gampang, kasih duit gitu, kasih bansos ya, kasih apalah ya, bantuan beberapa, tapi pada saat yang sama dia dapatnya yang lebih gede kan gitu. Gunung dia dapat, kemudian hutan dia bisa dapat, tanah dia bisa dapat, tapi dia hanya mengembalikan sedikit itu untuk rakyat itu dalam bentuk bansos ya. Itu pun juga sekarang sudah mulai dikurangi gitu dan seterusnya. Jadi ini lingkaran setannya gitu ya. Nah, gimana caranya memutus lingkaran setan kapitalisme ini? Ini yang seringkali orang itu kemudian tidak begitu tahu, tidak begitu memahami, karena kembali lagi bahwa yang dijadikan musuh bagi masyarakat kita itu kadang masih berhenti pada level orang ya. Padahal ini problemnya itu kan sistem. Nah, sistem ini hanya akan bisa berhenti itu kalau dua syaratnya ya. Yang pertama itu ada sistem alternatif atau sistem yang terpercaya yang bisa menggantikan apa namanya? Menggantikan sistem kapitalis. Kemudian yang kedua ada alternatif yang terpercaya yang bisa menggantikannya gitu. Jadi dialektikanya seharusnya adanya di situ ya. Gitu. Nah, itu yang kalau kita sampaikan bahwa memang sistem alternatif itu, sistem yang terpercaya itu adalah sistem Islam. Nah, tentu ini memang perlu edukasi terus-menerus. Kemudian yang kedua, alternatif kekuatan besar yang menghentikan kapitalisme itu yang sering kita sebut dengan khilafah itu. Ya, jadi mestinya rakyat Indonesia itu senang dengan ini seruan syariah, seruan khilafah, karena syariah itu menutup kapitalisme sekaligus juga dengan menyingkirkan
kekuatan besar yang berada di dalam, yang bercokol itu di dalam sistem kapitalisme itu Mas Yusuf. Baik, jadi kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab atas kerusakan alam yang terjadi di Indonesia saat ini, maka jawabannya adalah selama aturan mainnya masih tetap sama, maka akan muncul aktor-aktor baru yang siap bertanggung jawab untuk menjadi tokoh-tokoh kerusakan ini, gitu ya, Ustaz ya. Ya, betul. Nah, kalau tadi di awal dia mengatakan, ya, kita kan punya kekayaan alam yang luar biasa. Kalau nggak dieksploitasi, masa dibiarin aja? Ada pertanyaan. Nah, apakah ada cara mengelola tambang atau mengelola alam kan ini tanpa merusaknya? Apakah ada cara melakukannya, Ustaz? Ya, jelas ada ya. Nah, ada ya pasti ada. Cuma masalahnya mau atau tidak gitu. Ya kan, ini bumi ini kan berasal dari Allah, maka dia harus dikembalikan kepada aturan atau ketentuan Allah. Kan Allah itu kan zat yang tidak punya kepentingan terhadap hal apapun. Dia udah nggak butuh duit lagi. Wong dunia ini kan bukan hanya dunia, alam semesta ya, bintang-bintang itu semuanya miliknya. Jadi gue udah nggak butuh lagi ya kan. Beda kalau kemudian masalah kedaulatan ini kita serahkan kepada rakyat atau yang sudah ditorpedo tadi kepada pemilik modal. Pasti mereka ingin agar kekayaannya itu terus bertambah dengan cara apapun, bahkan dengan merusak alam. Nah, karena itu maka kemudian syariah itu turun untuk mengatur soal ini gitu ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ekonomi tadi seperti yang ditanyakan oleh Mas Yusuf, misalnya soal tambang ya, sebagaimana ya sumber daya strategis lainnya itu kalau di dalam Islam itu masuk dalam milkiyah ammah ya, jadi dia masuk dalam kepemilikan umum yang itu wajib dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat ya. Ya. Tapi secara status kepemilikan dia milik rakyat gitu. Jadi yang kayak tambang di nikel itu milik rakyat, tambang yang ada di Freeport itu adalah milik rakyat gitu ya. Negara cuma sebatas pengelola ya, yang hasilnya itu kemudian itu. Nah, ini juga sekaligus kalau konsep ini dipakai itu sekaligus mencegah, menghambat individu per individu itu kemudian menguasai hajat hidup orang banyak. Kebayang nggak kalau harta satu gunung itu ya cuma dimiliki oleh individu gitu. Wong kita itu kan makannya cuma satu piring ya, dia uangnya banyak itu untuk apa gitu. Ya, maka kemudian akses tiap orang untuk kemudian mendapatkan fasilitas layanan pendidikan kesehatan itu kemudian jadi terhalangi gitu ya. Nah, semua ya kalau di dalam pandangan itu sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dimiliki oleh swasta, apalagi asing atau bahkan diprivatisasi. Jadi privatisasi itu hukumnya haram. Dalilnya itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimuna suraka fi salatin filma wal kala wanar ya. Jadi kaum muslimin itu dia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api ya. Jadi yang masuk dalam kategori-kategori itu semuanya itu adalah milkiyah ammah. Nah, maka di dalam sistem Islam tambang nikel ya dengan dalam skala yang sangat besar misalnya itu haram ya dimiliki oleh swasta apalagi asing ya. Nah, dalam sistem Islam itu tambang itu akan dikelola sepenuhnya tanpa merusak ekologi. Apa sih bedanya kalau dia dikelola oleh negara dengan dia dikelola oleh swasta? Tentu kalau dikelola oleh negara itu kadang tidak selalu atau tidak selamanya itu berbicara itu dalam konteks untung sama rugi ya, apalagi kalau bicara tentang public service. Kalau dikelola oleh public service itu kadang negara itu dia harus merugi bahkan ya demi kepentingan rakyat. Tapi kalau itu diserahkan kepada swasta, maka swasta itu mikirnya sederhana, Mas Yusuf ya. Gimana caranya supaya modal dia itu balik itu menjadi sesuatu yang lebih besar lagi ya. Kebayang air diminum, air dibeli, kebayang rumput dibeli, macam-macam. Nanti lama-lama oksigen pun juga ikut kita beli. Apa yang nggak bisa dibeli oleh uang mereka yang bikin aturan ya. Gitu, ya. Nah, kemudian hal lain misalnya dan ini menjadi jaminan bahwa dalam pandangan Islam itu manusia itu
Sesungguhnya diturunkan oleh Allah itu berfungsi sebagai khalifah di muka bumi ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Karena itu maka Islam memandang alam ini sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga ya. Karena itu alam boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh sampai merusak lingkungan. Karena itu Islam akan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam itu harus sesuai dengan tuntunan syariah yang tidak menimbulkan berbagai macam masalah-masalah lain. Ya, jadi ini jaminannya itu dari Gusti Allah dan memang faktanya begitu. Sepanjang 14 abad ketika Islam itu diterapkan itu di dalam satu sistem dunia itu tidak pernah kita menemukan masalah-masalah seperti yang akhir-akhir ini ditemukan kan, kerusakan lingkungan, banjir meluas, kemudian iklim, pemanasan global ya. Ini saya berapa hari di sini ini sudah ini kipas anginnya nyala ini tapi keringatnya luar biasa. Ya, cuacanya itu sudah sangat ekstrim sekali. Nah, ini kan akibat ulah dari manusia yang kemudian memposisikan atau memaksakan dirinya itu sebagai orang yang layak membuat aturan bagi manusia yang lain gitu. Padahal faktanya manusia apapun dia akan senantiasa terikat dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan. Nah, kepentingan dia kadang tidak cocok dengan yang lain ya. Makanya kalau aturan itu diserahkan kepada manusia pasti yang akan terjadi satu itu kedoliman ya. Itu pasti itu ya. Kemudian yang kedua, kalau kedolimannya itu makin memuncak seperti apa yang disampaikan di dalam hadis Nabi itu tentang cerita sejarah ya, ada kepemimpinan yang dolim, kepemimpinan yang menggigit, maka setelah itu akan berubah menjadi kepemimpinan yang diktator ya. Jadi orang itu kalau sudah semakin dolim, sudah sampai di ujung-ujung kedoliman, itu tidak bisa lagi mempertahankan kekuasaan kecuali dia harus menjadi diktator gitu. Nah, kalau dia sudah menjadi diktator, nah itu dilemanya. Diteruskan diktatornya persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa setelah itu akan ada khilafah gitu. Jadi dia jadi dia tidak jadi diktator, khilafah tetap ada, dia mempercepat dirinya jadi diktator juga, makin mempercepat khilafah juga. Jadi memang serba salah gitu. Dan kita berharap bahwa memang sistem khilafah itu segera terwujud sehingga kita tidak terlalu banyak menghabiskan energi untuk persoalan yang seharusnya tidak ada. Ini kan problem ini kan semua muncul karena sistem kapitalis. Begitu Mas Yusuf. Baik. Ini sangat mencerahkan, ini informasi yang menarik, ini informasi yang baru untuk kita, terutama yang masih banyak harus belajar lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ngobrol di sesi berikutnya, Ustaz. Terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya, Masya Allah, biasa sekali. Mas Yusuf. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Ustaz Suhardi Basri tentang bagaimana kerusakan alam, bagaimana hutan yang dibabat, bahkan gunung pun yang sudah terbalik, yang dulunya menjulang ke atas, sekarang menjulang ke bawah. Tapi ternyata pada kenyataannya hutan Indonesia tetap menggunung. Apakah ada solusinya? Kalau manusia sudah tidak lagi mempunyai solusi, maka seharusnya kembalikan solusinya kepada solusi dari Tuhan, kembali kepada syariat Tuhan yang bisa menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi manusia. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi yang tercerahkan dengan obrolan-obrolan kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.